Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, di sini kami dari kelompok 4, pembahasan mengenai pembuatan pupuk organik cair dari limbah jeroan ikan cakalang ya dalam mata kuliah kimia hijau yang beranggotakan yaitu antara lain yang pertama ada saya sendiri Muhammad Dari Haikal, terus yang kedua ada Suratno, ada Helsi Pujianota, ada Reza Adiningsi, ada Siti Lajimatun Nasifa dan ada Siva Fauzia. Ya, pasti teman-teman penasaran, kok limbah bisa jadi pupuk ya? Sebenarnya limbah itu memang sangat bermanfaat sebenarnya kalau kita memang bisa mengolah itu. Ya, baik. Yang pertama, outline dalam pembicaraan kita hari ini, guys, ada pendahuluan, ada metode, hasil dan pembahasan serta kesimpulan. Nah, baik di sini saya sendiri akan membahas mengenai pendahuluan ya. Jadi pendahuluan dari pembahasan kita ini adalah yang pertama, Indonesia itu merupakan negara agraris ya. Negara agraris itu berarti negara yang pertanian atau perkebunan. Namun karena banyaknya penduduk otomatis lahan juga akan menipis. Tapi di sini kita akan mengenai pembahasan mengenai pupuk organik atau dalam pembuatan pupuk cairnya ya. Nah, baik informasi yang pertama yaitu kebutuhan unsur hara bagi tanaman sangatlah penting ya. Karena pupuk akan mengubah sifat fisik, kimia atau biologi tanah maaf, sehingga menjadi lebih baik untuk pertumbuhan tanaman. Nah, kita tahu bahwa pupuk itu terbagi menjadi dua, ada pupuk organik dan pupuk anorganik. Ya, teman-teman tahu kan ya apa itu pengertian pupuk organik, apa itu pengertian organik. Karena kalau anorganik kan dia rekayasa secara kimia, kalau organik itu biasanya berasal dari alam. Nah, sedangkan untuk permasalahan di sini yaitu adalah pupuk anorganik di pasaran itu sangatlah mahal, harganya mahal. Juga memiliki dampak buruk bagi lingkungan seperti menurunkan kesuburan tanah sehingga timbullah pemikiran untuk menggunakan pupuk organik ya. Nah, jadi salah satunya yaitu menggunakan limbah ikan. Ya, limbah ikan yang yaitu bagian dalamnya dan bagian luar yang tersisa itu bisa dijadikan pupuk organik. Limbah ikan mengandung banyak nutrien atau zat-zat yang sangat dibutuhkan oleh tanaman dan merupakan komponen penyusun pupuk organik yaitu ada nitrogen, ada fosfor dan ada kalium. Nah, di sini kita menggunakan limbah ikan cakalang atau dalam bahasa latinnya itu Kotsowanus pelamis L ya. Nah, ini ikan cakalang ini hanya ditemukan di wilayah laut Indonesia. Nah, dia itu pembuatan pupuk ini sangat didukung karena si ikan cakalang ini memiliki beberapa unsur-unsur penting ya, yang mengenai penyusun pupuk organik yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai metode yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu silahkan. Ya, adapun metode dalam pembuatan pupuk organik dari limbah ikan cakalang, yaitu dengan menggunakan metode pembuatan bakasang. Nah, adapun pengertian bakasang adalah produk fermentasi tradisional yang terbuat dari perut ikan dan telur ikan serta ikan-ikan kecil lainnya. Nah, bakasang ini biasanya digunakan untuk produk makanan. Nah, kalau dalam produk makanan itu pembuatan bakasang biasanya ditambahkan garam sebagai perasa dan juga pengawet, namun pada saat pembuatan bakasang dalam pembuatan pupuk organik ini tidak menggunakan garam sebagai penambahan karena tidak untuk dikonsumsi. Nah, adapun alat dan bahan yang akan digunakan, yang pertama alatnya yaitu wadah, pisau, talenan, timbangan digital, dan juga spektro direct. Dan bahannya yaitu jeroan ikan cakalang, asam sulfat pekat, tablet kejeldal, aquades, tablet fosfor 1, tablet fosfor 2, dan juga tablet kalium. Nah, adapun langkah kerjanya, yang pertama mencuci jeroan ikan cakalang, membuang darah-darahnya dan sisa kotorannya hingga bersih. Kemudian yang kedua, menghaluskan jeroan ikan cakalang dan juga dibagi menjadi 2 sampel. Nah, sampel yang pertama itu dimasukkan sebanyak 200 gram jeroan ikan cakalang ke dalam botol ukuran 1.500 ml. Kemudian jeroan tersebut dijemur selama 5 hari dan dianalisis kadar NPK-nya. Nah, untuk yang sampel kedua hanya berbeda pada
waktu jemurnya, yaitu dijemur selama 10 hari. Nah, kemudian untuk analisis sampel, pengujian kadar NPK-nya itu dilakukan di laboratorium kimia di FKIP Universitas Tadulako. Selanjutnya, metode pengukuran kadar nitrogen, fosforus, dan kalium. Yang pertama, kadar nitrogen. Sampel dari hasil fermentasi, setelah dilakukannya preparasi sampel, diambil 10 mili, kemudian dimasukkan ke dalam labu kejeldal, kemudian ditambahkan dengan 25 H2SO4 pekat dan 1 tablet kejeldal. Selanjutnya, didestruksi atau dipanaskan sampai mendidih dan larutan menjadi jernih. Yang ketiga, didiamkan hingga dingin. Lalu diencerkan sampai volume 50 mili. Sampel yang telah diencerkan tersebut diambil 10 mili dan dimasukkan ke dalam vial atau tempat yang menyerupai botol. Langkah yang terakhir adalah penentuan kadar nitrogen yang dianalisis menggunakan spektrodirect. Selanjutnya, penentuan kadar fosforus. Yang pertama dilakukan adalah sampel pupuk organik cair sebanyak 1 mili diencerkan dengan Aquades dalam labu ukur 100 mili. Penambahan Aquades dilakukan sampai tanda batas. Kemudian dimasukkan ke dalam 3 vial, masing-masing 10 mili. Lalu ditambahkan reagen pereaksi P, yaitu tablet fosfat 1 dan 2 ke dalam masing-masing vial. Selanjutnya dikocok hingga homogen, dan penentuan kadar fosforusnya diukur dengan spektrodirect. Yang terakhir atau ketiga adalah penentuan kadar kalium. Yang pertama dilakukan, sampel pupuk organik cair sebanyak 1 mili diencerkan ke dalam Aquades dengan Aquades dalam labu ukur 100 mili sampai tanda batas. Selanjutnya, dimasukkan ke dalam 3 vial masing-masing 10 mili. Lalu ditambahkan pereaksi K, yaitu tablet kalium. Yang ketiga, kemudian dikocok hingga homogen. Dan yang terakhir, pengukuran kadar kalium dianalisis menggunakan spektrodirect. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini kita diawali dengan proses fermentasi pembuatan pupuk-pupuk organik cair dari jeroan ikan cakalang. Seperti yang sudah kita ketahui, di sini kita mengukur kadar unsur hara, nitrogen, fosfor, dan kalium dari pupuk organik cair dari jeroan ikan cakalang dengan spektrodirect. Nah, di sini sudah ada tabel tentang kadar-kadarnya yang bisa teman-teman lihat. Nah, di sini terdapat batas waktu 5 hari dan 10 hari. Kenapa dilakukan? Supaya adanya yang bertujuan sebagai perbandingan kadar NPK yang terdapat pada pupuk organik cair setelah difermentasi. Selanjutnya. Nah, untuk hasil dan perbandingan, terdapat perubahan bentuk dan warna pada awal penjemuran. Bentuknya itu cenderung padat dan pada akhir dia lebih terurai karena di sini terdapat kerja dari mikroba. Kemudian untuk warnanya, yang pertama di awal penjemuran dia berwarna merah kecoklatan, sedangkan di akhir dia semakin berwarna coklat kehitaman. Nah, di sini dari tabel tadi kita kecilkan lagi menjadi tabel untuk kadar nitrogen saja. Di waktu fermentasi 5 hari, kadar nitrogennya adalah 2,49%. Sedangkan di waktu 10 hari, kadar nitrogennya ada 3,74%. Di sini, sesuai dengan peraturan pemerintah pertanian nomor 70 tahun 2011, untuk kadar nitrogen itu berkisar antara 3-6%. Jadi, untuk waktu 5 hari, pupuk ini hampir memenuhi persyaratan teknis minimal untuk pupuk organik cair. Sementara setelah fermentasi 10 hari, pupuk ini telah memenuhi persyaratan teknis minimal untuk pupuk organik cair. Ya, selanjutnya di sini dibahas tentang kadar fosfor dan kalium. Nah, kadar fosfor dan kalium itu disajikan dalam tabel hasil analisisnya. Yang pertama untuk fosfor fermentasi 5 hari itu dihasilkan 1,41%.
Kemudian fosfor untuk fermentasi selama 10 hari itu dihasilkan 3,02%. Nah, di sini untuk yang fermentasi 5 hari, karena dibandingkan dengan fermentasi permen pertanian nomor 70 tahun 2011 itu kadar minimal yang harus ditempuhnya adalah 3-6%, maka untuk yang 5 hari itu hampir memenuhi persyaratan minimal, sedangkan untuk yang fermentasi fosfor 10 hari telah memenuhi persyaratan minimal. Selanjutnya di tabel bawah ini terdapat perbandingan untuk kalium yang fermentasi 5 hari hasil analisisnya sebanyak 1,33%, dan kalium untuk fermentasi 10 hari itu dihasilkan 1,48%. Karena dua-duanya tidak memenuhi syarat minimal Permen Pertanian nomor 70 tahun 2011, maka dua-duanya dinyatakan hampir memenuhi persyaratan minimal. Next. Adapun identifikasi penerapan kimia hijau pada pembuatan pupuk organik cair dari ikan cakalang ini itu diantaranya untuk prinsip yang pertama itu adalah waste prevention, dia memenuhi karena tidak ada limbah yang dihasilkan. Untuk prinsip yang kedua, atom ekonomi itu tidak terkait. Prinsip yang ketiga, less hazardous, chemical synthesis, tidak memenuhi karena dalam penggunaannya itu masih terdapat H2SO4 sebagai pelarutnya. Untuk prinsip yang keempat, design safer chemical, itu dia memenuhi karena menghasilkan pupuk organik cair. Prinsip yang kelima, tidak memenuhi karena masih menggunakan pelarut H2SO4 pekat. Untuk prinsip yang keenam, itu dia tidak memenuhi karena terdapat proses destruksi yang memerlukan energi panas. Lanjut. Untuk prinsip yang ketujuh, untuk use of renewable feedstock, dia memenuhi. Kenapa? Karena bahan dasarnya dapat berasal dari bahan lain yang akan menghasilkan produk sama, yaitu pupuk organik cair. Jadi maksudnya bahan dasarnya ini itu dapat digunakan bahan dasar atau bahan baku yang lain, tetapi dengan menghasilkan produk yang sama, yaitu pupuk organik cair. Untuk prinsip yang ke-8, reduce derivatif tidak terkait. Prinsip ke-9, katalisis, itu dia memenuhi karena menggunakan tablet kejeldal yang berfungsi untuk mempercepat kenaikan titik didih asam sulfat. Prinsip yang 10, designing for degradation, tidak memenuhi. Prinsip ke-11, real time, tidak memenuhi karena ada proses fermentasi yang membutuhkan waktu yang lama. Dan prinsip yang ke-12, safer chemistry for accident prevention, tidak memenuhi karena masih menggunakan H2SO4. Nah, di sini dalam pemaparan yang telah disampaikan oleh teman-teman saya dan hasil diskusi dari kelompok kami, telah didapatkan kesimpulan bahwa pembuatan pupuk dengan metode pembuatan bakasang dapat dilakukan dan kandungan unsur haranya yaitu natrium, fosfor, dan kalium pada pupuk organik cair dari jeroan ikan cakalang yang dibuat dengan metode bakasang yaitu terdapat 2 sampel. Yang pertama ada sampel selama 5 hari dan sampel selama 10 hari. Nah, jika dilihat dari persen yang dihasilkan, sampel yang selama 10 hari ini dia lebih besar, itu artinya kadar fosfor, natrium, fosfor, dan kaliumnya mendekati dan hampir sama dengan permen atau peraturan pemerintahan yang sudah ditetapkan. Adapun untuk kadar kaliumnya di sini masih terdapat masih kecil. Itu artinya untuk kadar kalium pada limbah ikan cakalang ini itu kecil gitu. Jadi
dia belum belum masuk kriteria dalam peraturan permen itu, gitu. Mungkin segini saja presentasi dari kelompok 4. Saya kembalikan kepada teman saya, Hari. Oke, terima kasih guys semuanya. Thank you very much. Oke guys, kita udah di penghujung acara acara yaitu mengenai ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, jadi gini, berdasarkan poin-poin yang telah Ibu mau diucapkan ya. Jadi kita itu menggunakan bahan dasar yaitu limbah jeroan ikan cakalang ya, limbah jeroannya. Nah, setelah itu untuk proses konversinya itu dia menggunakan proses bakasang dengan adanya fermentasi secara anaerob ya, dari 5 hari sampai 10 hari juga. Nah, untuk produk hilirisasinya itu belum ada karena ini belum ada contoh produknya. Nah, setelah itu untuk identifikasi penerapan kimia hijau sudah dijelaskan. Nah, baik teman-teman semua, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Warahmatullahi wabarakatuh.